Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, di belakang saya adalah mobil Jimny, yang mobil ini punya kelas, punya sejarah, dan menjadi buruan daripada kolektor item mobil. Mobil ini barunya di angka hampir 500 jutaan, kurang lebih 480 jutaan. Tapi mobilnya kalau beli yang baru tuh indennya lama sekali, bahkan lebih dari setahun kurang lebih. Nah, ini ready mobilnya, bekas keluaran tahun 2019, pemakaian tahun 2020. Tapi mobil ini dipasarkan di angka 550 jutaan, bosku. Lebih mahal daripada Pajero Sport Exit. Nah, seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini sampai habis. Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Suzuki Jimny. Nah, Suzuki Jimny itu harga barunya kurang lebih 480-an hampir 500 jutaan, tapi itu indennya lama sekali, di atas setahun kalau nggak salah untuk saat ini. Tapi yang ini adalah kondisi bekas yang rasa baru, masih kelihatan sangat baru overall. Kilometernya juga masih sangat sedikit karena baru di angka 4 ribuan kilometernya. Keluaran tahun 2019, pemakaian tahun 2020, dan mobil ini dipasarkan di angka 550 jutaan, bosku. Memang harganya lebih mahal daripada Pajero Sport Exit, tapi ini mobil punya kelas, dan ini mobil adalah kolektor item. Nah, sekarang kita bakal tunjukin seberapa mulus mobil ini. Ini warnanya putih gading, bosku, jadi ini adalah warna yang unik. Dan saya nggak pernah ngeliat Jimny sebelumnya yang warna seperti ini. Yang pernah saya lihat itu warna grey, ada yang warna putih, ada yang warna hitam juga kalau nggak salah ya. Ini kalau kita lihat over fendernya, ini warnanya hitam dop, dan ini kelihatan rata dengan bannya, jadi ini sangat presisi. Nah, bannya udah diganti pakai ban MT. Untuk velgnya masih menggunakan velg bawaan aslinya, bannya udah pakai Bridgestone MT. Yang ini ukuran bannya itu di angka berapa nih ya, ring 15, ukuran bannya tuh 215 ya, kurang lebih 215 per 75 ring 16. Nah, ini saya paling suka warna velgnya dengan motifnya. Dia pakai warna gunmetal kayak gitu dengan bentuk yang masuk ke dalam untuk bagian bautnya, sehingga memang kelihatan mobil ini sangat kekar kalau kita lihat dari sisi velgnya, apalagi bannya udah pakai MT, bos. Nah, ini kalau kita lihat dari depan, ala-ala Jeep seperti si abang yang ada di sana, termasuk Rubicon, yang sono Rubicon, termasuk Hummer yang kita review juga. Nah, ini lampu seinnya ada di sini, ada di fender juga untuk orang yang dari sisi samping untuk ngelihat pada saat mobil yang akan atau berbelok. Lampu depannya udah pakai proji, bosku, udah pakai proyektor, dan di bawah sini ada fog lamp juga yang masih menggunakan fog lamp biasa. Tapi motifnya sih, motif ininya, damper depannya sangat keren, dan ini ada washer lampnya dari bawah sini kalau nggak salah. Kalau salah mohon saya dikoreksi di kolom komentar. Nah, ini saya paling suka lihat mobil-mobil kayak gini tuh dari grillnya. Ini grillnya warna hitam dop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palang ya. 5 sih untuk bagian dalamnya, 4 ya bagian dalamnya, tapi lubang-lubangnya ada 5. Dengan Suzuki di bagian tengahnya, dan di bawah ada grill lagi. Yang ini super gagah, bosku. Platnya plat B, dan untuk lampunya di bagian sebelah kiri juga masih sangat mulus, bosku, masih sangat orisinil. Dan ini untuk lampu seinnya, di bawah ada fog lamp juga. Lalu kemudian untuk bagian bonetnya, ini bahannya besi pastinya.
Nah, ini wipernya juga kondisinya masih orisinil. Ini masih bawaan daripada saat mobil ini baru. Dia pakai frame besi, lalu kemudian ada washer untuk kaca depannya, pakai kaca film Vicul juga. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri ada over fender lagi, untuk ukuran bannya sama dengan sebelah kiri, dan dia udah pakai disc brake untuk pengereman bagian depannya. Bridgestone Dueler MT. Nah, ini kalau kita lihat chassisnya bagian dalam nih, orisinil semua bos. Dan dia sewarna dengan bodi untuk bagian dalam-dalamnya ini. Aduh, ini kolektor item bener-bener. Dan dia adalah mobil 2 pintu yang cukup keren. Nah, ini di bagian atasnya untuk atapnya, dia di bagian sininya kayak karet gitu ya. Dan ini empuk sekali bosku suspensinya. Empuk sekali suspensinya, nggak tahu dia pakai per daun apa per keong. Ya, sepertinya sih per keong karena nggak kelihatan di sini ada per daunnya. Nah, untuk kacanya ini unik, bukannya masih kurang lebih sama dengan Jimny di sini, lalu kemudian ke bawah dikit ke depan untuk memberikan visibility pada kaca spion yang lebih luas lagi dengan lekukan ke bawah ini. Dan untuk spionnya dia nggak sewarna dengan bodi untuk cover spionnya, tapi dibuat warna glossy kayak gitu, kurang lebih sewarna dengan atapnya. Untuk kuncinya, itu kunciannya kayak gini bentuknya, simple ya, ada block unlock, lalu kemudian ada tulisannya asli ya, ini kunci asli Suzuki. Kita taruh di atas dulu. Nah, di sini handle pintunya masih menggunakan yang dari bawah ke atas. Ini mobil dengan bukan pintu yang dicongkel ke atas yang termahal yang pernah saya lihat setelah AG atau mobil LCGC lainnya. Dan ini masih ada anakan kunci untuk kondisi emergency. Ban belakangnya ukurannya sama, tapi sayangnya untuk belakang sepertinya masih menggunakan drum brake untuk sistem pengeremannya dan dibuat lebih besar dengan adanya cover pada bagian dalam. Kalau kemudian ini Dueler lagi MT untuk ban belakangnya, dan chassisnya nih kalau kita lihat di sini ada semacam apa karet-karet ya untuk pelindung bagian chassisnya, sehingga pada saat terbentur batu kalau dibawa off-road itu udah langsung menghantam bagian chassisnya, lalu kemudian terkelupas dan mudah karatan. Tangki bensinnya kalau kita lihat dari dalam nih. Nah, ini lalu kalau kita lihat over fendernya dari depan ke side skirt, lalu kemudian ke fender belakang, lalu kemudian terpisah dan senada dengan bumper belakang yang di bawahnya ada lampu sein ya, lampu seinnya ini reflektor, masalah di sini lampu sein juga dengan lampu mundur, lampu rem, lampu mundur. Ada emblem Suzuki pastinya di sini, lalu kemudian tuas untuk membuka dan menutup pintunya. Belakang kacanya udah pakai rear defogger. Dan di atas ini ada high mount stop lamp, ada washer sepertinya di sini, dan di bawah sini ada wipernya. Ini mirip-mirip Hummer bos, mirip-mirip Hummer H2, termasuk dengan bannya yang ditaruh di bagian belakang sini. Dan ini profil bannya adalah ban bawaan asli, dan ini kalau kita pegang velgnya sih velgnya full size dengan bannya full size juga. Nah itu, lalu di sebelah kanan, engselnya ada di sebelah kanan karena bukaannya ke kanan. Dia warnanya sewarna dengan ini over fendernya. Nah, di bawah sini ada tulisan Jimny All Grip karena ini mobil menggunakan penggerak 4x4. Bisa sekali untuk dibawa off-road bos. Nah, dari bawah sini kita lihat ada knalpot, lalu kemudian gardan belakangnya, ada link stabilizer ya kalau kita lihat dari situ ya. Pantas sih, mobil sangat nyaman, pastinya dipakai untuk harian. Akan sangat asik untuk dipakai harian. Sekarang kita coba lihat sisi dalamnya. Nah bos, ini kalau kita buka, tapi saya buka dulu di bagian sebelah biar kelihatan terang. Nah, untuk trim pintunya nih kalau kita lihat ya, kita tunjukin trim pintu, kita bikin sedikit lebih terang, mudah-mudahan membantu. Nah, untuk trim pintunya di sini gripnya ala-ala Hummer, bukan sih, ala-ala Rubicon ya. Kalau kita lihat dengan palang seperti ini, dan ini ya lumayan kokoh, bahannya plastik hard.
Nggak ada sandaran tangan di sini. Ya bisa buat sandaran tangan juga tapi kecil. Handle untuk membuka tutup pintunya warnanya chrome, warna hitam, dan nggak ada cup holder, ada door pocket, ada speaker di depan. Pengaturan joknya cuman ada pengaturan untuk reclining dengan sliding yang semuanya masih manual. Dan ini joknya menggunakan jok dengan bahan fabric yang headrestnya diatur adjustable-nya juga nih. Nah ini untuk jok belakangnya lumbar support, lumbar support kayak bucket gitu, semi bucket lah. Di bawah juga lumayan. Lalu kemudian sorry kalau berisik ya, karena di bagian depan jalan tuh kita lihat sana ada konstruksi atau perbaikan jalan. Nah, ini kalau kita lihat anakan kuncinya, dia masih menggunakan anakan kunci biasa. Lalu kemudian untuk pengaturan spionnya adanya di sini. Pengaturan lampunya ada di sini juga untuk levelingnya, high levelingnya. Nah, di bagian sebelah kanan ada cruise control, bosku. Seingat saya ini yang tipe paling tinggi ya untuk Suzuki Jimny. Dan ini setirnya, dia udah berbalut kulit. Ini setirnya kelihatan kurang, ya kelihatan kayak mobil-mobil city car sih sebenarnya, tapi lumayan oke. Tapi kalau kita lihat overall di bagian dashboardnya, ini kelihatan mobil sangat-sangat mobil off-road. Nah, dia menggunakan 2 pedal di bawah situ karena ini adalah mobil dengan transmisi otomatis. Nah, coba kita naik ke atas untuk melihat sedikit ya. Nah, ini penggerak 4x4-nya bisa kita lihat dari sini. Ada 2H, ada 4H, lalu kemudian press ke bawah untuk 4 low. Pada saat off-road dan mobil ini kita butuhkan untuk merayap. Parking brake-nya mechanical. Di sini nggak ada sandaran tangan dan konsol tengah. Hanya ada cup holder 2. Sorry kalau gelap karena kita posisi indoor. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada slot dummy. Dan ini head unitnya ini kita bisa lihat ya dari sini. Tapi nanti kita tunjukin ya pada saat kita ambil kuncinya untuk melihat si bagian itunya. Nah ini bisa tilt. Oh, teleskopik belum. Cuman bisa tilt di bawah sini buat ngangkat tutup telepon. Sorry nggak kelihatan jelas. Mana nih? Ya nggak kelihatan jelas ya untuk bagian bawah. Nah itu bisa ngangkat tutup telepon, bisa juga buat Bluetooth. Kalau kemudian di sini untuk audio steering switch-nya ada di situ, cruise control-nya di sebelah kanan, dan di bagian sebelah kiri ada tuas untuk wiper ya. Nih, tuas untuk wipernya ada di sini. Lalu kemudian di sini adalah tuas untuk lampunya. Cakep. Ini bahannya berbalut kulit untuk setirnya, dan untuk spion tengahnya dia masih menggunakan manual dimming. Di sini ada kaca spion. Dandan di sun visor-nya, tapi nggak ada vanity mirror, sorry, nggak ada lampunya. Nah di sini ada lampu baca ya 2, di sini ada semacam kayak tweeter. Nah di kiri kanan lampu bacanya cuma 1. Nah di bagian belakang tidak ada lampu baca lagi. Lalu kemudian untuk jok sebelah kirinya nanti kita tunjukin pada saat kita berada di sebelah kiri. Nah ini untuk MID-nya, dia menggunakan MID yang digital juga, cuman nanti bakal kita tunjukin pada saat kita ambil kuncinya, bos. Nah sekarang kita coba lihat untuk akses ke belakang. Ini tinggal dikedepankan, lalu kemudian ini tinggal ditekuk ke depan, dan ini ditarik lalu kemudian full ke depan. Nanti akan memudahkan pada saat kita naik ke seat paling belakang. Nah, dengan kondisi kayak gini atau posisi kayak gini, kita akan sangat mudah untuk menuju ke seat paling belakang, bos. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian dari sisi belakang nih kita lihat untuk bagasinya. Dia pintu belakangnya tuh mirip-mirip kayak Hummer, bener-bener mirip. Karena kenapa? Di sini ada power back door-nya juga di bawah yang membantu kita pada saat kita membuka pintu dan menahan pintunya terbuka pada saat kita ngebuka pintu. Nah ini untuk tempat penyimpanan bagasi belakangnya itu di bagian belakang ini dipasangin cover lagi yang bahannya dari material plastik, hard plastik kayak gitu, dan ini bisa kita tarik-tarik untuk
kalau kita mau fungsikan lagi sebagai jok, dan dia masih bisa buat recline. Nah kayak gitu. Dan ini headrestnya adjustable, tapi ya mungil bos. Nggak tahu kenapa nih mobil harganya mahal banget, padahal kalau kita lihat, aduh. Tapi ini memang punya sejarah. Jimny punya sejarah, dan Jimny itu adalah mobil kolektor item yang memang punya kelas bos. Dan luar biasa memang si Jimny ini membangun minat daripada customernya untuk memilikinya tuh luar biasa. Nah, trim pintunya di bagian sebelah kiri tuh sama di sebelah kanan. Nggak ada cup holdernya pada bagian pintu tuh nggak ada speaker. Terus untuk membuka dan mengunci pintunya, di sini ada grip juga buat kita keluar masuk di mobilnya. Dan ini di luarnya plastik, tapi sepertinya di dalam tetap ada besi untuk frame-nya. Nah ini kalau kita lihat, dia motifnya plastik tapi lumayan soft. Dan ini pengaturan joknya sama, cuman buat reclining dengan sliding ada di bawah. Dan transmisinya otomatis, seperti yang kita tunjukin tadi ya, ini otomatis, dan dia bisa buat mode 4x4. Tempat penyimpanannya nggak sebesar mobil-mobil Hummer atau Rubicon pastinya, tapi cukup buat naruh barang. Pengaturan AC-nya dia digital, tapi masih model putar-putar kayak gitu. Sangat fungsional pada saat kita ingin mengoperasikan sambil jalan. Tempat penyimpanan di bawah sini, lalu kemudian di atas sini ada lock power window, ada stability control, ada hill descent control, termasuk lock auto power window-nya kalau nggak salah di situ. Nah, itu tentang si Jimny ini. Buat kalian yang tertarik untuk membawa pulang mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah pulang. Nah, terima kasih sekali lagi. Lokasi mobil ini adanya di Saudagar Utama Motor yang ada di Makassar. Buat kalian yang dekat-dekat sini, untuk lebih jelasnya bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi sekali lagi untuk kita discuss mengenai mobil ini, berapa harganya, dan seterusnya. Nah, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.